Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga Allah yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sapaan pada malam hari ini dalam renungan iman malam yang bertemakan berjalan bersama Tuhan, selalu ada kemudahan di balik kesulitan. Namun sebelumnya marilah kita mohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Bapa, karena penyertaan-Mu sehingga pada malam hari ini kami boleh mendengarkan sapaan renungan iman malam. Kiranya Tuhan tuntuni kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang menerimanya, sehingga kami memperoleh pengertian dan memperoleh berkat dari Tuhan saja. Hanya kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang berfirman kepada kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari Mazmur yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6, yang demikian kesaksiannya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian kesaksian firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga Allah yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak saya masih kanak-kanak hingga sudah besar pun, saya mempunyai rasa ketakutan bila berjalan atau keluar malam, yaitu ketakutan dalam kegelapan. Bila saya suatu jalan menuju ke suatu tempat, baik disuruh orang tua maupun orang lain, hanya rasa ketakutan yang ada di dalam hati saya, karena tidak ada penerangan jalan, hanya diterangi oleh sebuah obor maupun senter pada saat itu. Dan dalam pikiran saya adalah, jangan-jangan di depan sana ada orang jahat yang akan menemui saya, jangan-jangan ada binatang buas yang akan bertemu dengan saya, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya sampai juga pada tempat tujuan, tapi dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan. Lain pula apabila saya berjalan di tempat yang terang sekalipun pada tengah malam, karena ada penerangan jalan sehingga tidak ada rasa ketakutan. Hanya harapan sampai ke tempat tujuan dengan tidak ada halangan suatu apapun. Walaupun di situ tidak ada kerumunan orang, jauh dari rumah penduduk, namun keberanian di dalam saya berjalan terus sampai ke tempat tujuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu juga kehidupan seseorang bila di luar yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus,
boleh dibilang jalan dalam kegelapan, yang kesukaannya adalah kegelapan, sudah dapat dipastikan di dalam hidupnya selalu dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan, rasa kebimbangan, rasa khawatir, dan kecemasan dan keraguan. Bahkan tidak ada rasa percaya diri. Bahkan mungkin di dalam rumah tangganya juga selalu tidak ada kedamaian, hanya ada kekerasan yang timbul di dalam hidupnya. Lain halnya dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana kehidupan kita selalu diiringi, selalu dituntun, selalu diterangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun di dalam kehidupan kita banyak pergumulan, banyak kesulitan, banyak kesusahan, banyak permasalahan yang selalu timbul dan pasti ada di dalam kehidupan kita. Namun karena di samping kita ada Tuhan Yesus, ada juru penerang, ada yang mendampingi, menuntuni, sehingga kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan melepaskan segala permasalahan yang kita yang kita jalani atau kita alami di dalam kehidupan kita. Kami mempercayai semua itu karena Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan meninggalkan tahun 2021, kita berjalan di tahun 2022. Sepanjang perjalanan selama 1 tahun ke depan, kita tidak tahu kondisi jalan akan seperti apa. Jalan akan licin mungkin, jalan akan naik, turun, belok ke kanan dan ke kiri. Namun karena Tuhan mendampingi, menuntun, mengiringi setiap langkah, menerangi perjalanan kita akan tahu dan akan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Kita mempunyai harapan yang begitu kuat. Begitulah yang harus kita miliki di dalam kita mengikut kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah menjadi penerang bagi kita, juga Tuhan juga berkehendak kepada kita, seperti dalam kesaksian di Matius 5 ayat yang ke-16, yang demikian kesaksiannya: demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Karena kita sebut juga sebagai anak-anak terang, sehingga segala perbuatan baik kita hendaknya orang lain mengetahui. Jadi perbuatan baik kita janganlah kita tutup-tutupi, namun bagikanlah kepada orang lain, sehingga orang lain akan mengetahui perbuatan baik kita dan bahwa kita adalah anak-anak terang. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada malam hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, karena Engkau adalah juru selamat kami, juru penerang kami, yang mengiringi, mendampingi, menuntuni setiap langkah kami, sehingga kesulitan, permasalahan, pergumulan dalam hidup kami, karena Tuhan yang menolong kepada kami, sehingga hanya damai dan sejahtera di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa mohon pertolongan Tuhan, dan kami serahkan kehidupan perjalanan hidup kami di tahun 2022. Tuhan tetap sertai kami sehingga sampai ke tempat tujuan kami berjalan. Tuhan yang memberkati. Hanya kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga Allah. Sampai berjumpa dengan
rima-rima yang lain. Tuhan memberkati kita semua.